membunuh, marah aja udah membunuh, itu masuk neraka. Ya, Berarti lu ngawur. sekarang katanya. Nah, skakmat lagi 11-0 nih Chris, lihat ya. Bapakmu, 11-0. dia adalah pembunuh. Menurut kamu itu kepada siapa? Bentar. Kan katanya kalau marah kata Yesus Bisa itu sudah dijelasin, membunuh. bisa jawab. Berarti lu skakmat lagi sama gua. Nggak bisa jawab skakmat. Bentar dulu begini. Maksud Sabar, saya sabar. Yesus ini orang Yahudi bukan? Itu loh maksud saya. Orang Ya Yahudi udah, bukan? gini, jangan lari-lari, kita bahas Iblis dulu. Tunggu dulu, jawab dulu. Saya butuh jawaban ini ya. Saya butuh jujur aja. Saya butuh Aduh, jawaban ini dari diskusi. dia. Nggak benar. Diskusi. Yesus Jangan itu orang marah-marah Yahudi dong. bukan? Jangan Bukan, marah-marah. maksud saya Yesus itu Ya, orang soalnya kalian Nanti kamu meniru keroyok. Yahweh kalau marah-marah. Janganlah. Yahweh kan suka keroyok sama umatnya. Nggak, Iya. bukan. Maksudnya saya, Yesus itu orang Yahudi bukan. Itu loh. Ya, satu-satu aja, satu-satu. Kita bahas masalah apa dulu? Ya, Terus Yehuda Yesus artinya orang apa? Yahudi atau bukan? Arti kata Yehuda apa artinya? Yang mau diskusi ini Samuel atau si Krisli nih? Saya Gua mau- aja Gua nggak apa-apa. diskusi sama Sam. Krisli. Ya, Lanjut, bentar. Chris. Nah, Oh ya udah, kamu diskusi aja, saya mute. jangan meraju lah. Jadi gini. Meraju Apa namanya, sih. Enggak, nih orang gini loh, setiap ngomong tuh skakmat. Bocil kali loh. Kok marah? Kayak Yahweh. Enggak, soalnya lu ini kayak bocil gitu, diskusinya kayak bocil. Oke. Demian, kita maju ya. Jadi Yesus itu orang Yahudi bukan? Yesus dari surga. Emang ada orang Bukan, Yahudi dari orang surga? dia lahir dari bangsa mana? Dilahirkan siapa gitu loh? Dari Lahir bangsa dari apa? seorang wanita perawan. Iya, Maria kan. Maria itu siapa? Dia dari Maria perawan. keturunan apa? Dia tidak dari darah daging siapapun karena dia dari surga. Kata Damin, Maria itu suku perawan. Nah kan, keroyok Yehuda. lagi deh, penakutnya orang nih, Suku penakut. perawan bukan suku Yehuda, bro. Aku ngomong apa Samuel sih, Chris? tukang Lanjut, Chris, penakut, lanjut. mainnya keroyok. Aku lagi ngeroyok Krisli kok. Ya udahlah. Kalau memang kalian mau keroyok, Kabur. naikin lagi dong teman-teman saya biar nggak keroyok. Naikin. Naikin. Si Aja aja udah gue skakmat 5-0, apalagi kamu. Wah, lu aja nyerocos doang. Kagak di roomnya Haje kok. Ya udah, coba naikin Marsion yang Lanjut. lain. Lanjut Krisli, Sebentar, aku saya mau ngeroyok bagikan. Krisli kok. Jangan keroyok Ya. dong. Jadi gini, Yesus itu lahir dari perawan Maria. Maria ini dari mana? Dari surga dibilang. Tapi lu jangan, Krisli sebentar. Tapi lu jangan nge-kick orang dong. Nanti teman-teman saya naik di sini lu main kick lagi. Ya. Tenang. Jadi gini. Tunggu, saya saat bagikan Yesus- dulu, sabar. Bagikan supaya rame gitu loh kan. Dia minta bantuan dia. Harus dong, emang kalian doang yang bisa keroyok, Cuman aduh penakut. Katanya dia gini, Mau saya kalau keroyok. Marsion berani dikeroyok. Tapi minta bantuan, tapi protes dikeroyok. Skakmat 12-0. Ya kalau Samuel kan hanya berani keroyok sama saya. Agak Iya sih nggak? awal. Kalau ada saya, Samuel keroyok karena takut satu-satu. Di roomnya Haji gue masuk, gue bantai Itu kan room 5-0. Haji, bukan room saya. Iya, berarti kan roomnya Marsion toh. Gini aja, saya sama Samuel diskusi ganti-gantian pakai time gimana? Nah, berarti lo jawab kemarin pertanyaan gue udah gue catat nih. Kemarin udah lo Oke, jawab nih. ya, siap. rasain Berani lo. nggak lu diskusi pakai time Oh iya. kita berdua? Iya, ayo. Siap, jalankan Nah. time-nya. Topiknya tentang Yesus dan Yahweh gimana? Hmm. Berani? Oke. Mak bikin timernya, Berani bikin nggak? timernya, ya. Bikin timer. Berani, udah Terima bener nggak berani gimana topiknya? sih? Iya. Oke, siap. Time-nya 33 menit, topiknya Yesus dan Kagak, Yahweh. kalau sama saya 1 menit, jangan kasih 3 menit, 1 menit. Enggak kabur apa-apa, dia. mau satu, 1 menit. mau 5 nggak apa-apa ya. 1 menit kasih. Boleh. Pertanyaan saya, pertama, siapa mau nanya? Kamu dulu. Time-nya. Oke, silakan Bro Sam duluan. Oke, pertanyaan saya pertama. Yeshua adalah orang Yahudi. Sekarang saya mau tanya sama kamu, apa arti etimologi dari kata Yeshua berdasarkan etimologi Yahudi? Lengkapi dengan data, silakan. Langsung skakmat nih, baru pertanyaan 1 udah skakmat langsung. Coba jawab. Silakan. Udah kelar saya. Siap. Jadi topik kita adalah
Yeshua dan Yahweh. Jadi dia tidak memberikan narasi apapun, hanya modal bertanya. Seharusnya opening itu bernarasi, bukan bertanya yang pertama. Yeshua dan Yahweh adalah dua sosok yang berbeda. Berbeda dari segi ajaran, dan berbeda dari segi sifat. Yahweh suka bun-bun, gak kasih kesempatan, gak punya kasih. Yesus memiliki kasih. Yahweh memiliki hukum namanya Taurat. Tauratnya adalah ajaran otoriter. Yesus memiliki hukum, hukumnya hukum kasih. Dari sini saja sudah berbeda. Yesus dan Yahweh dari sifat dan juga karakteristik sangat berbeda. Dari mana dasarnya? Lu kagak jawab pertanyaan gua, dan lagi host tadi tidak mengatakan silakan prolog dulu. Kagak ada opening nggak ada kata host. Nah, sekarang lu kagak jawab. Ya 1-0. Sekarang pertanyaan kedua, kalau Yesus kasih lebih baik daripada Yahweh. Yahweh berkata, jangan membunuh. Tetapi Yesus malah lebih parah, jangankan membunuh, marah kepada saudaranya saja kau sudah masuk neraka. Jangan berzina, kata Yahweh. Tapi Yesus berkata, jangankan berzina, melihat perempuan dan tergerak hatinya, masuk neraka. Ya, melanggar Taurat bukan cuma melanggar, masuk neraka. Sekarang lu bantah tuh, 2. Ayo, tadi udah 1-0, kena lu. Silakan. Ya sebenarnya kan di sini kan kita dewasa. Yang namanya orang diskusi itu bernarasi dulu baru bertanya. Bukannya belum ada narasi udah ngebet nanya, nggak nyambung. Lu tahu diskusi nggak? Lu bantah narasi. Loh kok saya di mute ini gimana nih? Nggak ada yang mute kau. Lanjut, lanjut, Saya lanjut. nge-mute, kena mute tadi. Moderator jangan ada yang mute ya. Waduh. Lanjut, lanjut. Ini waktunya udah kepotong. Dibikin ulang dong waktunya biar adil. Jangan main mute-mute orang dong. Lanjut, lanjut. Ini kan lanjut, sudah lanjut. pakai time. Ini gimana nanti saya bernarasi waktunya udah habis. Dibikin time-nya aja, berulang aja time-nya. Nah, sekarang saya bikin TikTokan ya. Saya bikin Kalau TikTok. saya jangan. Itu resiko dia. Jangan. Ya, lu langsung kena 3-0 sama gua. Tadi 2-0 langsung 3-0. Kenapa 3-0? Karena tadi host tidak mengatakan dimulai dengan pembukaan, prolog. Nggak ada tuh. Skakmat 3-0. Sekarang gua mau skakmat 4-0 nih. Aku bukan, gue minta ayatnya kemarin lu nggak jawab. Yesus berkata, aku bukan gembala Yahweh. Kenapa? Dasar itu ku pertanyakan. Karena Yehova berkata, aku membunuh gembalaku. Lalu Yesus mati dan menyerahkan kepada nyawanya kepada Yahweh. Nah, terus Yesus berkata lagi, janganlah engkau takut terhadap yang membunuh tubuh dan jiwa, tetapi takutlah terhadap dia yang bukan hanya membunuh tubuh dan jiwa, tetapi roh. Nah, sekarang yang membunuh kan Yahweh. Nah, Yesus kan mati kan dibunuh oleh Yahweh. Nah, sekarang lu jawab aja dulu dari kemarin pertanyaan gue. Pernyataan Yesus, aku bukan gembala Yahweh. Silakan. Kelar lu. Iya, tadi saya nggak dikasih waktu, ini nggak adil ya teman-teman ya. Jadi kenapa tadi saya mengatakan harus bernarasi dulu, karena kamu itu botol nggak nyambung. Yang kita bahas ini bukan etimologi. Yang kita bahas ini apakah Yesus dan Yahweh. Apakah Yesus dan Yahweh ini oknum yang sama atau enggak? Kita nggak bahas etimologi, botol. Saya nggak jawab bukan karena saya nggak tahu, tapi kamu nggak nyambung. Jangan ad hominem ya di room saya. Ya enggak, soalnya sombong kali. Apa namanya, skakmat botol, udah botol kok skakmat gimana sih? Jadi dasarnya dari mana? Yahweh itu Yesus. Lu kasih buktikan dong. Di mana ayatnya Yesus mengklaim dirinya sebagai Yahweh? Itu yang harus lu buktikan, bukannya etimologi kata Yesus itu apa ya? Kita nggak bahas itu, botol. Yang dibahas apa, yang dijawab apa, nggak nyambung. Silakan kalian buktikan Yesus itu Yahweh dari segi apa? Ajaran ke, sifat ke, karakteristik ke, silakan dibuktikan. Kok jadi ngomel-ngomel sih? Ini diskusi kita sedang membuktikan Yesus tuh Yahweh nggak? Termasuk etimologinya. Nah, sekarang gini aja loh, 4-0 udah sama gue ya. Nih. Yesus kan minta kepada Bapa tuh Yahweh. Nah, kenapa di situ Bapa Yahweh dia minta? Karena begini, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Kalau Yesus nggak minta ampunin mereka kepada Bapa Yahweh, tentulah mereka sudah dibunuh juga. Karena yang minta ini juga kan katanya dibunuh Yahweh juga. Nah, jadi artinya sekarang Yesus itu sedang minta kepada Yahweh, ya. Berarti Yesus di sini lagi mengakui tentang kebenaran Yahweh dan mengakui kemahakuasaan Yahweh atas segala kematian, atas segala pengampunan, atas segala tidak diampuni. Bantah silakan. Nanti apa namanya Bang Hagia dicatat ya pertanyaannya Bang Christian dan Demian ya supaya bisa. Nah, ini botolnya dia. Jangan Yahweh itu menyerang baru pribadi, muncul abad jangan ad 16. hominem ya. Oh Jangan ya, ad siap, hominem. siap, siap. Yahweh itu baru muncul di abad 16. Bagaimana mungkin Yesus yang di abad pertama itu mengenal Yahweh? Ini kan dungu. Kau baca sejarah nggak? Lu tahu nggak? Lu nanya etimologi. Saya nggak percaya Yeshua. Yeshua itu dari Yehoshua. Artinya Yehova menyelamatkan. Bukan Yahweh, itu aja lu salah. Lu mau nanya-nanya Ibrani, emang lu bisa Ibrani? Lu aja nggak tahu apa-apa gimana? Sekarang giliran saya bertanya. Silakan kau buktikan karakter Yesus dan karakter Yahweh sama. Dan silakan buktikan di perjanjian lama Yesus pernah nyebut Yahweh dalam bahasa asli, silakan. Dalam bahasa asli, bahasa Yunani, Alkitab perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Silakan kau tunjukkan kalau ada saya loncat dari Monas. Kalau ada. Saya persilakan Bang Hagia untuk meluruskan mereka berdua pertanyaan-pertanyaannya sebagai moderator, silakan. Oke, saya telat masuk, sorry ya. Ini supaya lebih kondusif ya. Maksudnya supaya saling dapat satu dengan yang lain, tidak melebar kemana-mana ya. Tadi Bang Christian ada pertanyaan, sepertinya belum dijawab ya sampai sekarang ya. Etimologi tentang nama Yesua atau Yesus itu sendiri, sepanjang yang saya dengar dari tadi, mungkin saya ada kelewatan ya. Itu belum ada dijawab dari Bro Demian. Kira-kira masih ada kesempatan nggak untuk memberikan jawaban tentang etimologi tersebut? Silakan. Oke. Masih ada kesempatan. Kalau dikasih 3 menit yang tadi dia minta, kesempatannya kayaknya jangan dipakai buat ngomel-ngomel doang gitu. Nah, tapi saya jawab dulu ya, tadi pertanyaan Damien ya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa pada saat itu ada orang mengatakan menyebut nama Yesus itu Yeshua. Saya nggak bilang begitu. Jadi kamu nggak perlu menanyakan hal yang tidak saya katakan, gitu loh. Kecuali saya katakan. Nah, di situ orang menyebut atau Yesus menyebut dirinya Yeshua bukan Yesus. Nah, baru lo nanya sama gua, gitu loh. Terus tadi pertanyaannya apalagi dia tadi? Pertanyaannya yang perlu gue jawab. Oh, membuktikan karakter. Oke. Kan saya bilang tadi, bahkan karakter Yesus lebih sadis dari Yahweh. Kata Yahweh harus membunuh dulu baru masuk neraka. Tapi kata Yesus jangankan membunuh, marah saja berkata kafir sama saudaranya sudah membunuh, masuk neraka. Yahweh di 10 hukum. Lah justru itu kan menjelaskan perbedaan karakter antara Yesus dan Yahweh. Gini ya, saya jawab dulu ya. Tadi katanya saya nggak jawab. Tadi kan saya udah jawab. Secara etimologi, Yeshua itu dari kata Yehoshua. Kemudian karena pengaruh bahasa Aramik menjadi Yeshua. Yehoshua itu artinya Yehova Yasha atau Yehova menyelamatkan. Tetapi ketika disingkatkan menjadi Yeshua, dia nggak lagi menjadi Yehova menyelamatkan. Tetapi artinya dia menyelamatkan atau keselamatan. Makanya dalam Torah itu ada namanya Yeshuati, keselamatanku, Yeshuateha, keselamatanmu. Jadi Yeshua artinya keselamatan, bukan Yahweh lagi atau Yehova lagi, karena udah disingkat. Itu dalam bahasa Ibrani. Saya pakainya Yunani, Yesus, jedar. Terjawab ya. Sekarang kamu buktikan kalau Yesus pernah menyebut nama Yahweh di perjanjian baru. Silakan kalau ada saya loncat. Silakan moderator. Oke, tadi sudah dijawab oleh saudara Demian ya, terkait dengan etimologi itu sendiri. Jadi poin yang saya mau pertegas kembali adalah bahwasanya etimologi daripada nama Yesua atau Yesus ini berasal memang dari Jehovah is salvation atau Yehova yang menyelamatkan. Tetapi somehow entah di mana nama ini berganti menjadi independen.
sehingga si Yehovanya itu dihilangkan entah bagaimana, tiba-tiba dia menjadi independen, hanya menjadi Yesus saja, yang artinya keselamatan yang berasal daripada Yesus itu sendiri. Kira-kira itu kesimpulannya ya untuk Brother Demian. Kita lanjut ke Bang Christian. Oke, jadi ketika dia jawab langsung kena skakmat 6-0. Seharusnya kamu menjawab ya, seharusnya Yehova membunuh, bukan Yehova menyelamatkan. Jadi gini, lo nggak boleh nanya sama gue setiap yang tidak gue nyatakan, ya. Jadi lo hanya boleh bertanya yang gue nyatakan, yang gue premiskan. Itu kalau diskusi bro, kalau lo debat sama gue. Ya sekali lagi, lo kena skakmat 6-0. Karena ternyata lo sendiri mengatakan, entah mau berubah setelah itu, kayak namanya, pokoknya lo udah menyatakan Yehova keselamatan atau menyelamatkan. Ya, jadi terbukti dari jawaban sendiri, kamu bunuh diri, gol bunuh diri. Jadi ternyata Yehova bukan membunuh tapi menyelamatkan. Lanjut, saya rasa udah cukup debat sama saya. Kalau udah 6-0 udah selesai. Lanjut teman-teman. Apa mau saya kasih pertanyaan selanjutnya? Iya, saya rasa Bang Hagia lebih pintar ya daripada Samuel. Jadi secara etimologi itu memang benar, tetapi ketika dia sudah menjadi Yeshua, itu Yahweh-nya jadi hilang atau Yehovanya jadi hilang, dia menjadi independen. Ini kamu ini tuli atau gimana, nggak bisa dengar. Yeshua itu artinya apa? Keselamatan, nggak ada Yahweh-nya. Yahweh-nya hilang, Yehovanya hilang. Lu ngerti nggak? Artinya keselamatan saja, nggak ada Yahweh, Yehova. Jedar, jedar, jedar. Sekarang pertanyaan saya tadi kamu nggak jawab. Silakan tunjukkan di perjanjian baru. Yesus pernah menyebut Yehova atau Yahweh. Kalau ada ayatnya, saya loncat dari Monas. Udah 2 kali putaran lu nggak jawab nih. Saya nggak pernah framing kamu, skakmat, nggak jawab. Saya bukan anak kecil seperti kamu, bro. Nggak jawab dikit, skakmat. Kayak paling hebat aja gitu loh. Sekarang lu jawab, tunjukin di perjanjian baru Yesus menyebut Yehova atau Yahweh. Kalau ada. Baik, sesi berikutnya ya. Nanti kesimpulan itu saya yang membuat ya, bagi kedua belah pihak ya. Untuk sementara kita sesi tanya jawab dulu saja. Kembali di sini jawab pertanyaan dari Brother Demian, apakah pernah Yesua ini mention atau menyebutkan Yahweh itu sendiri? Kira-kira seperti itu. Silakan Brother Christian untuk memberikan jawabannya. Pertanyaan itu sudah saya katakan berkali-kali. Saya tidak pernah, jangankan Yesus ya. Saya tidak pernah mengatakan di dalam Alkitab Perjanjian Baru disebut Yesua, nggak ada. Saya nggak membuat pernyataan itu. Jadi kamu sekali lagi bertanya atas apa yang saya nyatakan. Karena kamu harus menskakmat, harus menjeder apa pernyataan saya. Nah sekarang Bro Hagia tuh berkata entah tidak tahu dari mana sehingga menjadi seperti itu. Bro Hagia mengatakan itu tadi. Saya langsung ke pertanyaan berikutnya biar kamu 7-0 ya. Nah, Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi tetapi kehendakmu, ya. Jadi Yesus menyetujui bahwa Yahweh membunuh. Jadi Yesus setuju atas pembunuhan itu. Sekarang kamu bantah, silakan. Jedar, ternyata tidak bisa jawab. Di mana ayatnya Yesus pernah mention Yehova atau Yahweh? Jedar, kagak bisa jawab. Skakmat. Kalau Yesus saja nggak pernah menyebut Yehova atau Yehova, bagaimana mungkin you bilang Yesus menyetujui Yahweh atau Yehova yang membun-bun? Dari mana narasimu, bro? Silakan kau jawab. Kalau kau bisa kasih buktinya, Yeshua pernah menyebut Yahweh atau Yehova, saya loncat dari Monas. Jawab. Kau jangan kabur nih. Tadi pertanyaan kau saya jawab. Sekarang kau jangan lari dari pertanyaan saya. Tunjukin ayatnya eksplisit di perjanjian baru. Jangan kabur kau. Jangan kabur atau kau akan skakmat. Jadi silakan kalian jelas.
Oke, terima kasih Brother Demian ya. Saya pikir tidak perlu untuk merepetisi berulang-ulang lagi tentang pertanyaannya ya. Dan kembali sudah diklarifikasi oleh Brother Christian bahwasanya yang perlu ditanggapi adalah statement-statement beliau. Kira-kira seperti itu ya. Itu bisa disanggupi nggak oleh Brother Demian sendiri? Kembali saya bilang, saya di sini bersifat atau bersikap seobjektif mungkin ya. Bisa tidak eh, ditanggapi oleh Brother Demian apa yang diberikan eh, oleh Brother Christian tadi, bahwa statement dia yang perlu untuk dijawab. Silakan Brother Demian. Silakan Bro Loh, Sel. kok saya yang ngomong? Oh, saya ngomong. Oke. Kalau kamu bertanya ya, walaupun saya nggak bikin pernyataan itu, baiklah saya jawab ya. Dalam teks-teks Yunani, ya otomatis tidak ada penyebutan nama Yahweh. Nah, ya saya nggak pernah menyatakan ya dalam perjanjian baru ada Yesus menyebut Yahweh. Nggak, saya nggak bilang itu. Jadi kamu menanyakan apa yang bukan saya nyatakan. Nah, itu namanya kamu tuh mau nembak musuhmu tapi nembak orang lain gitu. Nah, jadi gitu aja ya, teman-teman ya. Pertanyaan saya cukupin dulu sampai di sini. Sudah 6-0 dia. Kalau dia mau hilangkan 6-0, jawab dulu itu. Ya, jawab dulu semua bantah pertanyaan saya itu. Nah, tapi kalau kamu minta jawaban, saya jawab di perjanjian lama. Yesus sendiri berkata kepada Abraham, misalnya Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Yahweh menampakkan diri kepada Abraham. Di sini Yesus yang berbicara kepada Abraham, karena Yesus mengatakan, Abraham, bapamu telah bersukacita melihat hari-hariku, dan ia telah melihat aku. Iya, saya ulangi sekali lagi ya, topik kita ini Yesus dan Yahweh. Kenapa saya nggak boleh bertanya sesuai dengan topik? Kenapa saya harus bertanya sesuai dengan rasi kamu? Nggak nyambung kau nih. Topik kita ini Yahweh dan Yesus. Kau menanya tentang etimologi kata Yesus, ya emang kita bahas itu kok. Nah, masalah saya tidak menanggapi argumentasi kamu, karena kamu mengklaim kalau Yesus ini mengenal Yahweh. Seperti yang tadi kau bilang, kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Kehendakmu ini kan kau bilang Yahweh, bapaknya. Loh, mana buktinya Yesus aja nggak kenal Yahweh, Yesus aja nggak kenal Yehova? Gimana sih logikanya? Jadi ketika kau bernarasi mengklaim sesuatu lah, kau buktikan dulu dong. Buktikan Yesus mengenal Yahweh, mengenal Yehova, baru kau bernarasi. Bukannya bernarasi kosong, dalilnya nggak ada, buktinya nggak ada. Dibilang saya nggak boleh nanya tentang Yehova. Loh, kita bahasnya itu kok. Yehova ini kan diklaimkan datang ke dunia nih, jadi Yesus kan. Bagaimana mungkin Yesus itu Yehova? Sifatnya aja beda. Oke. Jadi sekali lagi ya, saya katakan sama Damin ya, memang kita diskusi mengenai topik itu. Tetapi saya pun tidak pernah menanyakan yang tidak kamu nyatakan. Karena saya harus menyerang statementmu, itu dalam berdebat. Nah, kamu serang statement saya. Nah, saya tidak pernah membuat statement, kalau di perjanjian baru ada tertulis Yehova. Tidak pernah saya katakan itu. Jadi kamu di sini sudah kena 8-0 sama saya skakmat. Nah, sekarang gini aja ya. Kamu bilang tadi Yesus nggak kenal Yahweh. Loh, Yesus berkata, baik aku dan Bapakku tidak kamu kenal. Ya. Terus di Yohanes 1 ayat 9 sampai 10, sampai 11 ya, di situ dikatakan bahwa ia pencipta itu datang kepada milik kepunyanya, tetapi pemilik kepunyanya tidak mengenal dia. Jadi Yesus harus menceritakan, memperkenalkan kepada orang si pencipta itu yang adalah Bapa, yang adalah Yahweh itu. Nah, karena Yesus semuanya mengungkit tentang apa yang dituliskan oleh Musa dan para nabi. Dan Yesus bertemu dengan Musa dan Elia di Gunung Tabor. Ya, jadi kalau ini nggak ada hubungannya dengan Yahweh dan Yesus bukan Yahweh, kamu silakan buktikan. Silakan. Siap. Iya, ini lucu ya. Yang berdalih adalah kamu. Yang membuktikan adalah saya. Ini kan dungu sekali. Siapa yang berdalih, dia yang harus membuktikan. Kau mengatakan Yesus mengenal Yahweh. Loh, kau yang buktikan dong, bukan saya dong. Oh, aduh, gimana nggak nyambung. Kalau saya nuduh kamu mencuri, saya yang harus buktikan, bukan kamu yang harus membuktikan. Wong saya yang menuduh. Kalau kau mengatakan bapaknya Yesus itu Yahweh, lah coba kau buktikan bapaknya Yesus itu Yahweh. Yahweh itu pembun-bun, bapaknya Yesus itu penuh kasih. Di mana buktinya bapaknya Yesus itu adalah Yahweh?
Bapaknya Yesus itu kata Yesus namanya Yesus. Di mana ayatnya? Yohanes 17 ayat 11. Bukan Yahweh. Makanya tadi saya tanya kau, tunjukin satu saja ayatnya. Yesus menyebut nama Yahweh atau Yehova. Buktikan dong. Bapaknya Shalom, Yesus itu Krisli, bukan semuanya Yahweh. shalom, shalom. Jadi jangan berargumentasi kosong. Yesus itu dia memberitakan ajarannya. Ajarannya itu 80-90% jauh beda dengan ajaran Yahweh. Yahweh mengajarkan apa? Mata ganti mata. Sudah? Oke. Saya tidak pernah bernarasi ya, Krisli atau bro siapa tadi ya? Nggak dinyalakan nih. Ntar dulu, udah habis loh. Time-nya. Hah? Habis Udah ya? habis belum, host? Nggak pakai time lagi. Gimana ini? Gimana, Itu host? timernya Sabar tadi ada dulu. di Begini, ada begini dikasih nanti lihat. Bang Hagia sebagai moderator memberikan waktu untuk Christian 1 menit juga ya. Silakan. Ya, Oh, oke siap, saya siap. sekarang ya. Nah, Ya. saya tidak pernah membuat statement Yesus kenal Yahweh. Nah, kamu yang memberikan statement Yesus tidak kenal Yahweh. Sekarang kamu mau skakmat 9-0 nih. Nah, minta ayatnya. Kok Yesus nggak berkata, nyambung? entar dulu. Host, tolong host. Brother Demian, Tolong. tolong didengarkan dulu ya lawan Iya. bicaranya. Nggak ada Dari tadi time-nya kamu soalnya nih. Nggak ada Jangan time-nya, marah-marah pakai time dong. Jangan enggak, marah-marah dong. terlepas dari narasinya bagaimanapun, kamu nanti punya waktu sendiri, brother, untuk Pakai time. memberikan Oh, counter. oke lah, nggak apa-apa. Ya Bang nggak apa-apa. Hagia, Oke, Bang terima Hagia kasih. nanti Bang Hagia silakan Memang- timerkan mereka ya Bang Hagia ya. Memang Sebagai Marsion moderator begitu. ya. Heeh. Di room saya aja melanggarnya begitu. Nah, sekarang gini, saya hanya minta kamu tunjukkan ayatnya Yesus berkata, aku tidak kenal Yahweh. Bukan aku tidak kenal Bapa ya. Aku tidak kenal Yahweh. Silakan. Yang berdalih, dia yang harus membuktikan. Kalau saya mengatakan gini, Yesus tidak kenal Yahweh, karena di perjanjian baru nggak ada buktinya. Kecuali nih, saya bilang, Yesus kenal Yahweh. Kemudian ternyata nggak ada ayatnya. Artinya kalau saya mengklaim, saya yang harus membuktikan. Bukannya kamu yang mengklaim, saya membuktikan, itu dongo namanya. Kalau kau nuduh, kau harus membuktikan. Bukannya orang yang dituduh yang membuktikan. Kalau saya jelas nih, saya pakai perjanjian baru dasarnya. Ada nggak Yahweh? Nggak ada. Kalau saya bilang nggak ada, dasarnya apa? Dasarnya perjanjian baru. Alkitab, nggak ada nama Yahweh. Kalau kau mengatakan, Bapaknya Yesus adalah Yahweh, silakan kau buktikan. Bukannya saya buktikan, silakan. Saya boleh buktikan itu enggak? Sebentar. Nanti Sebentar. sabar Bang Capes Waktu ya. saya Sabar, masih nanti ada, waktu saya masih waktunya ada. buat Brother Capes. Udah. Oke, Kan saya kamu bilang lanjutkan. silakan tadi. Enggak, saya nggak lihat time. Saya kira waktunya sudah habis. Ada di Gini timer ya, kok, Bang. gini ya. Perjanjian baru Yesus bilang apa? Aku memberikan hukum yang baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi. Yaitu apa? Hukum kasih. Hukum Yahwehnya Yesus tendang tuh, Yesus buang tuh. Nggak berlaku lagi. Kalau masih berlaku, kau jangan makan babi. Oke, Udah. lanjut. Ya, Lanjut, kamu Bang skakmat Christian. 8-0. Kamu tidak mengatakan kamu tidak menjawab ayat yang saya minta dari pernyataanmu. Ya, kamu yang harus membuktikan. Nah, gini host ya, dari tadi saya tidak pernah tuh harus membuktikan pernyataan saya. Saya kan minta pembuktian apa yang kamu nyatakan. Kok bisa begitu ya? Damin dengar ya, saya tuh hanya meminta pembuktian dari pernyataanmu, bukan pernyataan saya. Ya, kamu di sini udah kena 8-0. Ya, kamu sendiri bikin pernyataan kan, Yesus tidak kenal Yahweh. Kamu nggak bisa jawab ayatnya di mana. Jadi menurut saya gini host, kalau udah 8-0 sih buat saya udah cukup. Itu aja, lanjut. Sudah? Oke, saya tanggapi ya. Mm-mm. Ini terakhir ya. Time-nya dinyalakan. Iya. Oh, oke, ini untuk finalisasi saja ya, langsung Ini difinalisasi. lucu ya. Aja host, saya Teman-teman. orangnya tertib, nggak usah pakai Ya, dinyalain. oke. Lanjut. Ini lucu ya. Ketika saya bernarasi, dia meminta saya membuktikan narasi saya. Ketika dia bernarasi, saya nggak boleh menyuruh dia membuktikan narasinya. Ini kan dongo sekali. Kenapa cuman saya aja yang boleh membuktikan narasi saya? Kamu nggak boleh. Kan kau bilang nih, Bapaknya Yesus itu kan Yahweh nih. Kau bilang gitu. Itu kan klaimmu kan? Lah, saya minta buktinya mana? Bapaknya Yesus itu Yahweh. Saya minta kau buktikan narasi kamu. Saya bertanya sesuai dengan narasi kamu. Kau bernarasi, kau buktikan itu. Saya bernarasi, Yesus nggak kenal Yahweh. Dasarnya apa? Perjanjian baru nggak ada kata Yahweh. Yesus nggak pernah bilang, My Father is Yahweh. Nggak pernah. Nah, dasar saya ada. Perjanjian baru nggak ada kata Yahweh, nggak ada Yeshua tuh ya, nggak ada apa namanya Yehova atau Yehova.
Nah, kamu yang harus buktikan, bukan saya. Wong kamu yang klaim gimana sih? Silakan. Udah silakan. Ayalah, karena Christian tadi udah bilang 8-0 ya sudah kan gitu. Ya udah, saya tambahin lagi, nggak apa-apa. Saya harus tanggung jawab. Bentar ya, Brother Chavez ya. Bentar Oh, ya. lanjutkan jadi Saya jawab ya. Oke. Kan ya, Bapaknya Yesus ini ya, ini saya bawa di Matius 26 ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini semua kamu akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Di sini Yesus berkata aku, ada tertulis aku, ya bukan dia ya, aku. Nah sekarang di mana ini tertulis? Kita lihat di sini, hai pedang bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku.